Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 8 Oktober 2021, hari biasa pekan ke-27. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, benteng kekuatan kami, berkenanlah menjaga kelangsungan semangat Yesus dalam diri kami. Terlebih ketika kami mengalami banyak pencobaan, semoga kami kuat, tangguh, dan tabah, dan siap membangun gereja-Mu dengan damai sejahtera. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, kadang-kadang ada orang yang kerasukan. Kenapa? Mungkin banyak melamun. Lalu roh-roh yang melayang-layang, yang berwarna gelap dan abu-abu itu datang dan masuk di dalam dirinya. Maka dia dikuasai oleh roh kegelapan. Dan tanda-tandanya roh yang ada dalam dirinya mulai berkata-kata dengan bahasa yang antik dan aneh. Ya. Bisa juga menjulurkan lidahnya, ngoceh tak karuan, ya, berperilaku antik dan aneh. Dan peristiwa ini sudah terjadi sejak zaman Yesus. Maka para murid mengusir roh-roh itu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, bagi para imam, kalau kita perhatikan pada tanggal
7 Oktober kemarin di Padang ada tahbisan Uskup Monsinyur Vitus Rubian SX, di mana dalam setiap tahbisan biasanya dilumeri minyak, tapi dalam tahbisan uskup tidak hanya diberi kitab suci dan tongkat serta mitra. Tapi kalau kita melihat tahbisan imamat, maka tangan seorang diakon itu dalam tahbisan itu dilumeri minyak, lalu diberikan piala. Nah, lumer minyak tadi mengandung kekuatan untuk eksorsist, mengusir roh-roh jahat. Maka ketika ada orang-orang yang aneh, bisa diusir oleh imam tersebut dengan mengatakan dalam nama Yesus keluarlah dari orang ini. Maka biasanya keluar dari sana, lalu orang tersebut normal dan sadar kembali. Hari ini kita mendengarkan dari Injil bagaimana orang menuding Yesus bekerja dengan Beelzebul, raja setan. Maka Yesus bertanya, kalau aku bekerja sama dengan roh yang paling hebat, kamu dengan siapa? Yesus tidak marah, tetapi Yesus hanya membuat kritikan kepada orang-orang yang tidak paham. Perlu diketahui, kalau kita memperhatikan hal yang berbau magis, itu biasanya kekuatannya bertingkat-tingkat. Hal ini bisa kita amati pada pesta cap bumi yang ada di Singkawang, di mana itu aneh-aneh ya, boleh katakan raja-raja, raja pemadat, raja merah, raja apa saja itu ada dipamerkan dalam satu parade. Konon katanya mereka tidak boleh lewat gereja Katolik karena ada tabernakel di mana Yesus ditatakan. Dulu pernah mereka lewat, mereka pikir gampang-gampang saja, ternyata setelah mereka melewatinya, kaki mereka menjadi sobek. Jadi tidak ada kekuatan. Kalau tidak melewatinya, mereka mempunyai kekuatan. Jadi kaki mereka sambil berjalan itu menginjak kapak yang tajam dan tidak luka. Tapi ketika berhadapan atau melewati gereja Katolik, maka semuanya luka besar. Karena memang itu tajam untuk kaki. Jadi roh kekebalan itu tidak bisa menghadapi Roh Kudus. Karena itu kita sebagai seorang Katolik sebetulnya bangga karena kita mempunyai Allah Roh Kudus. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, baik kesembuhan maupun kegembiraan. Allah Tritunggal. Karena itu saudara-saudara terkasih, jangan lupa kita sebagai seorang Katolik untuk menghindari hal aneh tadi, kerasukan, jangan lama-lama. Selalu menyebutkan dalam diri sambil berjalan, Yesus, Yesus, Yesus. Dan kita akan mendapatkan kekuatan dan tidak bisa masuk roh-roh kegelapan tadi. Karena kalau kita sudah mulai dipakai oleh kegelapan itu, maka kadang-kadang mereka datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tapi kalau kita kuat, maka mereka tidak berani datang menghampiri kita. Maka marilah kita berdoa kepada terang Roh Kudus agar senantiasa membungkus hati dan diri kita dengan terangnya, sehingga dengan demikian kita aman dan nyaman. Terima kasih Roh Kudus yang membantu dan juga senantiasa melindungi kami setiap hari. Dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga eksorsis yang dimiliki oleh para imam dapat digunakan dengan sungguh baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Selamat pagi, dan kalau Anda ada sesuatu, datanglah kepada pastor. Sampaikanlah pengalaman atau keadaan Anda, terutama kesurupan, dan para pastor mempunyai kekuatan untuk mengenyahkan, mengusir mereka karena mereka mendapatkan hak-hak untuk eksorsis. Selamat pagi, Tuhan memberkati.